Kertajaya. Nah, makasih ya. Oke. Oke guys, selamat siang menjelang sore. Aku ucapkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Tadi aku nggak sempet rekam di luar karena seperti yang kalian ketahui, ini tuh Hamin 3 lebaran dan penumpang itu udah penuh banget guys. Jadi aku tuh nggak bisa rekam di luar. Tadi pun pas boarding ke sini desek-desekan. Untungnya aku pakai scan wajah atau face recognition tadi, makanya bisa cepet masuk ke peron. Dan kali ini aku akan naik kereta aja ya dari stasiun Pasar Senen ini menuju ke stasiun Cepu. Ya, aku nge-trip sekalian pulang kampung. Dan untuk hari ini yang berangkat dari Pasar Senen bukan cuma kereta aja doang, tapi berantas. Biasanya guys, berantas itu tuh di jalur 1 di seberang sana. Tapi jalur 1 itu udah keisi sama kereta tambahan, makanya otomatis berantas harus masuk ke jalur nomor 4. Dan bisa kalian lihat sebegitu ramainya pemudik-pemudik yang mau berpergian pulang kampung. Aku akan duduk di ekonomi 14 paling ujung. Gak ada peron guys. Ini aja masih ekonomi 3 kalau nggak salah. Ya, semoga aku nggak duduk mundur guys, soalnya dari sejak awal aku naik kereta Jaya ini waktu kecil dapatnya mundur terus loh. Ekonomi 14 ini agak getar-getar karena aku bawa koper ya guys ya. Sorry. Oke. Premium 5. Kita cek premium 5 ini kursinya di kursi maju itu nomor besar guys. Premium 6 juga sama, kursi besar yang maju. Dan mungkin videonya akan cepat. Wah, kereta makannya ini modif Balai Yasa Tegal atau Semarang ya? Tegal kayaknya. Ya. Wah, mewah ini. Akhirnya kita dapat maju guys. Nah, ini dia premium 14. Kursinya kayak gini. Dan maaf, tiketku tadi bentar. Maaf ya. Yuk. B paling ujung. Dan di sini ya kacanya gelap guys. Udah lah, nggak apa-apa. Aku taruh barang dulu, nanti kita review keretanya. Fasilitas yang didapat dari kereta Kertajaya reguler ini adalah kursi 80 tempat duduk yang bisa direbahin tapi nggak serebah eksekutif. Dan ini jarak
dengkul dengan kursi depan masih cukup longgar. Ini untuk tinggi badanku yang mungkin 160 atau 170 gitu. Ya intinya masih cukup lega lah. Dan di sini terdapat meja kecil untuk menaruh botol minum seperti ini, aqua besar. Dan di dalamnya terdapat stop kontak untuk mengisi daya. Dan di sini apa sih? Dan untuk tombol reclining itu di sini. Jadi kalian tinggal mencet ini, ini akan sangat rebah, dan kalian tekan ke belakang untuk merebahkan. Oke. Kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya merupakan kereta api yang diluncurkan oleh PT KAI pada tahun 1994. Pada awalnya merupakan kereta api PSO yang sama dengan kereta api macam Serayu, Bengawan, Kahuripan. Akan tetapi subsidi PSO tersebut dicabut pada kisaran tahun 2016-2017. Pendahulu kereta api Kertajaya sendiri adalah kereta api gaya baru Malam Utara yang diluncurkan pada tanggal 25 Desember tahun 74 atau ya kalau nggak salah tahun 1974. Dan kereta api Kertajaya awalnya memiliki kurang lebih 7 sampai 9 kereta ekonomi sampai pada tahun 2015-an kereta api Kertajaya tambahan mengalami perpanjangan rangkaian yang akhirnya membuat kereta api regulernya juga ikut dipanjangkan. Dan juga awalnya kereta api Kertajaya rangkaian panjang ini adalah kereta api yang menggunakan rangkaian PSO yang satu sama tempat duduk, bukan seperti rangkaian Kertajaya yang sekarang. Dan baru pada angkutan lebaran 2018 kereta api Kertajaya mendapat upgrade rangkaian. Upgrade tersebut ialah dari yang awalnya kereta api K3 ekonomi 106 tempat duduk berubah menjadi K3 ekonomi premium 80 tempat duduk yang dari segi kursi dan legroom masih cukup manusiawi ketimbang ekonomi PSO. Dan untuk pemberhentian dari arah Jakarta maupun Surabaya, kereta ini berhenti di semua stasiun yang dilewati. Yang nggak semua stasiun dilewati sih, maksudnya baik dari arah Surabaya maupun Jakarta, kereta ini tuh semuanya berhenti. Baik itu Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Gelis, Jatibarang, Cirebon Pujakan sampai Surabaya berhenti. Dari Pasar Senen, Kertajaya akan berhenti di Jatinegara, Bekasi, Cikarang, Gelis, Jatibarang, Cirebon Pujakan, Brebes, Tegal, Kalongan, Wuleri, Semarang Poncol, Rombo, Handung Datung, Cepu. Aku nanti akan turun di Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan Surabaya Pasar. Dan FYI, ini itu dari arah Pasar Senen atau Surabaya Pasar Turis, semuanya berhenti di stasiun yang tertera di sini. Jadi kalau kalian pengen naik ke Kertajaya ini, bisa naik di stasiun-stasiun yang ada di pemberhentian di sini. Kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di borders. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung.
Dan di Jatinegara kita bertemu dengan kereta api CRRC trainset ke-7. Tadi kita udah ketemu papasan pas masuk Jatinegara. Kita papasan sama TS 8 nya atau adiknya. Kelihatannya di Cikarang sedang ada pembangunan peron untuk mengakomodir kereta api jarak jauh, kereta api rangkaian panjang khususnya. Dan di jalur 4 terdapat kereta api lokal Walahan dari stasiun Cikarang menuju stasiun akhir stasiun Purwakarta. Nah, itu dia lokomotifnya lagi kemarin sinyal ini kita berangkat.
الله سبحانه وتعالى. Taruh di mana, Mas? Pada pukul 16:26 kereta kita tiba di stasiun Haugelis, stasiun kecil, dan kalau nggak salah kita berhenti di sini cuma 2 menit. Sinyal di situ masih merah, kita tunggu sinyal hijau baru kita naik. Tiga dari arah timur, kita cekit. Kertajaya ini dalam satu kereta terdapat 2 toilet untuk wanita dan untuk pria. Kalau untuk wanita interiornya mungkin seperti ini, kloset duduk, dan untuk pria seperti ini. Kita review dulu. Kuncinya jangan lupa ya guys. Nah, dan di sini fasilitas yang kita dapat adalah wastafel, airnya berfungsi dengan baik. Lalu kloset duduk, kita cek, airnya berfungsi dengan baik. Dan ada tombol flash, airnya mengalir dengan baik ya teman-teman. Dan di sini juga ada cermin untuk merias diri, dan untuk ventilasi di sini terbuka. Jadi karena aku lapar, akhirnya aku ke kereta makan dan beli odeng sama kurma. Dan kurmanya ini bonus Pocari Sweat teman-teman. Jadi akan saya kenyang. Oke guys, makan dulu. Jam 17.00 atau jam 5 kereta Kertajaya tepat tiba di Jatibarang, dan hujan guys di sini, dan hujannya ini lumayan lebat. Jadi aku pun kalau mau turun itu cukup kesulitan karena dikhawatirkan ketika aku turun air hujan ini tuh nyiprat ke aku. Makanya aku kayaknya cuma bisa videoin dari sini, dan juga berhenti di Cirebon Cirebon lagi. Berhenti di Jatibarang cuma 2 menit doang guys. Ya ngapain turun di ya ngapain mau turun kalau jamnya singkat ini.
Di dalam rangkaian Kereta JL kereta. sudah tiba di Sekarang Anda telah tiba di stasiun Cirebon Cirebon Perujakan. Perujakan. Suasana di stasiun seperti ini. Dan apa ya ini kereta? Gak tahu sih. Menoreh atau Pawang Jaya ya. Lokomotifnya CC201 7716 tipe Indo SDT atau Sindo Topo. Dan di Cirebon sendiri terjadi pengisian air rangkaian, bisa dilihat di sini. Ya, jadi pengisian air rangkaian dan berhenti di sini diperkirakan 10 sampai 13 menit mungkin. Efek disilang oleh kereta api Jaya Sembrani tambahan. Anyway guys, aku baru ingat bahwa di Cirebon Perujakan sendiri terdapat perpecahan jalur. Jadi jika kereta api memasuki peron sebelah sana, maka kereta api itu akan dan sangat pasti lewat selatan seperti Purwokerto, terus Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono hingga Surabaya. Sedangkan jalur yang kulalui ini itu menuju ke utara, menuju ke Brebes, Tegal, Lamongan, Semarang, Cepu, Bojonegoro, Baru Lamongan dan Surabaya juga. Tapi Surabaya Pasar. Kalau ke sana Surabaya Gubeng namanya.
Rupanya kereta api Kertajaya disusul oleh kereta api Sembrani Tambahan di Cirebon Pejagan Tinggi, dan dari kejauhan klaksonnya sudah terdengar. Di Brebes ini langsung diberangkatin lagi guys. Karena apa? Karena kereta kita udah telat parah, jadinya mau nggak mau ini terpaksa diberangkatin lagi untuk mengejar keterlambatan. Kita tutup lagi pintunya. Oke. Pada pukul 19:40 kereta api Kertajaya telah tiba di stasiun Pekalongan, dan di Pekalongan ini kita bertemu dengan kereta api Kamandaka relasi Semarang Tawang menuju ke stasiun akhir Purwokerto via Tegal Slawi Purwokerto. Lupa ngejelasin kode yang ada di sini. F, pertama F. F ini menunjukkan kecepatan maksimal
kereta api Kertajaya, di mana kereta api Kertajaya ini bisa dipacu hingga kecepatan 120 km per jam, meskipun kecepatan operasionalnya adalah 100 km per jam. 45 menunjukkan berat maksimal kereta ini 4.500 kg atau 4,5 ton. 10 merupakan jenis bogi atau roda yang dipakai, yaitu bogi K10. Dan JPL stasiun Polri di utara atau barat gitu ya, sudah mulai tertutup. Itu tandanya kereta api Brawijaya akan segera melintas dengan kecepatan 120 km per jam, karena Brawijaya sudah mendapat upgrade kecepatan sebesar 120 km per jam. Di sebelah Brawijaya. Guys, di sini juga ada kode yang mungkin akan membantu kalian untuk mengetahui kapan kereta ini mulai dinas. Pertama, K3 adalah jenis kereta, yaitu kereta api ekonomi. 0 berarti tidak penggerak. 19 merupakan tahun mulai dinas, yaitu 2019. 17 merupakan urutan kereta api ini berdinas di 2019, yaitu urutan yang ke-17. SBI merupakan kode sarana kereta ini diasuh, yaitu oleh Depo Kereta Surabaya Pasar Turi. Dan di sini ada ACTS yang artinya tegangan AC, yaitu 220 sampai 380 volt, dan berat kosong yaitu 38,500 kg atau 38,5 kg. Oke. Wah, kereta Jayabaya ini. Tahun lalu aku naik ini guys, cuma di kelas eksekutif. Jayabaya. Oke, sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Kita mendapat 2 menit waktu tambahan. Kereta ini cepat 2 menit. Dan stasiun Semarang Poncol merupakan stasiun terbesar kedua di kota Semarang setelah stasiun Semarang Tawang. Bila mana stasiun Semarang Tawang diisi kereta kelas tinggi seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Muria, Argo Sindoro, dan kelas Argo lainnya. Kereta api
di Semarang Poncol ini kebanyakan merupakan kereta ekonomi seperti kereta Jaya dan Airlangga, Menore, bahkan Joglo Semarang berhenti di sini serta Jayabaya. Dan juga di Semarang Poncol ini terdapat depo lokomotif dan depo kereta api Semarang Poncol, di mana di sini adalah tempat untuk mengasuh kereta-kereta milik depo Semarang Poncol seperti Argo Sindoro dan Argo Muria, dan lokomotif-lokomotif bercap depo Semarang Poncol. Akhirnya finish stasiun besar Cepu. Oke, untuk sekarang aku akan mengakhiri perjalananku di sini, dan kereta api Kertajaya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi.